penjelasan tentang pengendalian untuk kolaborasi atau disebut kombinasi pengendalian. Kamu gak mungkin nanya biar aku jadi cerita. Kamu pendengar setia aja. Anjay. Jadi gini, Pak nambah gigi, Pak turun gigi, di mana pada saat apa dan seperti apa, kan begitu. Nambah gigi, ingat posisinya di mana suaranya mesin bising, seakan gerak mobil membutuhkan kecepatan tinggi, harus nambah giginya. Gitu. Satu kali lagi, kalau andai kata mau nambah gigi di mana suara mesin bising membutuhkan kecepatan lebih cepat, hati-hati, takutnya salah. Ini diulang lagi. Di mana suara mesin bising seakan membutuhkan kecepatan rendah, kecepatan tinggi, rendah ya, tinggi ya, takutnya salah ucap tadi. Jadi bila mana membutuhkan kecepatan tinggi, harus nambah giginya. Bukan digas terus, bukan, tapi tambahin giginya. Oke. Sekarang aku bilang posisinya di mana suara mesin bising seakan membutuhkan gerakan cepat, harus nambah gigi. Contoh, mirip mungkin ya suara aku. Oh, tambahan giginya. Jangan sampai sampai cimaremnya bujrat di mobilnya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi yang akurat, satu kali lagi, di mana suara mesin bising seakan membutuhkan kecepatan tinggi, berarti tambahin giginya. Ingat ya. Kayaknya barusan. Kopling full, tambahin giginya. Gas setengah kopling, gitu aja. Ya. Oke. Sekarang di mana harus turun gigi? Di mana suara mesin terasa berat, seakan membutuhkan kecepatan rendah, harus turun giginya. Ingat ya. Jadi pengen rendah itu kecepatan, turunkan giginya, nggak cukup rem. Turunkan giginya. Nggak cukup rem aja. Tapi gigi pokok utama harus diturunkan. Itu kecepatan rendah. Hati-hati. Mungkin tahu akan seketika kecepatan rendah atau suara mesin rendah gimana. Nah, terlihat kecepatan membutuhkan kecepatan rendah, mestinya terlihat padat, sempit, likung, nanjak. Itu membutuhkan kecepatan rendah, berarti turunkan giginya. Paham ya? Oke. Seperti itu. Pangahulang celai dah tanya hoai ge kembali lah hulang sama dotai enggak beramat lah. Yang penting mesti diucapkan. Dan ini mah apa namanya? Cukup didengar aja, tapi siasati nanti pas dipraktekkan. Nanti dijawabnya di praktek. Sekarang mah cuma penjelasan doang. Oh, kenapa kudu jelas satunya. Waktu ya saya buru-buru praktek saya anak. Yang uji gitu kan. Ya, yang uji kemampuannya tadi, seteran kakinya bagus. Gitu, padat merayapnya bagus, itu yang diuji itu. Ini mah nanti sambil bergerak juga, kalau ada kata dijelasin pasti connect. Nah sekarang aku bilang, kalau pengen berhenti di kecepatan tinggi, kalau pengen berhenti di kecepatan rendah, lihat hurufnya. Kecepatan tinggi 20 kilo per jam sampai 180 per jam. Itu kategori masuk kecepatan tinggi. Kalau kecepatan rendah, ingat 0-20 itu kecepatan rendah. Kalau pengen berhenti di kecepatan tinggi, rem dulu, baru kopling. Tuh. Kalau kecepatan tinggi, rem dulu, baru kopling. Itu yang dikendalikan. Kalau pengen berhenti. Kalau kecepatan rendah, kopling dulu, baru rem. Kendalikan itu. Kalau pengen berhenti kecepatan rendah, kopling dulu baru rem. Itulah. Mudah-mudahan ngerti.
Manggut-manggut ya Pak, aing bingung. Baiklah bingung, oke. Nah, nanti kejawabnya praktek. Menyiasati setelah praktek. Tadi aku kaget, dikira harus dikopling, ternyata tinggi kategori. Atuh gak lenyap. Itu dia kejawab. Berarti salah, berarti rem dulu baru kopling, kecepatan tinggi gitu. Oke. Dilanjutkan lagi. Untuk penjelasan berikut. Kalau mau ngoper gigi, mau turun gigi, harus dikopling. Kalau enggak dikopling enggak masuk-masuk. Harus dikopling. Ingat, hati-hati. Kalau mau ngoper gigi, turun gigi, nambah gigi, itu harus dikopling. Kalau enggak dikopling enggak bisa masuk. Ingat, hati-hati. Penjelasan berikutnya. Setiap kopling di pull bila diperlukan selain ngoper gigi. Kendalikan jika diperlukan kopling diinjek pull di lokasi jalan cembung, jalan cekung, jalan pertigaan, jalan perempatan, jalan tikungan, kecepatan rendah, pengen berhenti. Bila perlu injek kopling full selain ngoper gigi. Ya, ingat, kalau ngoper gigi bukan bila perlu, harusnya. Kalau setiap ngoper gigi harus dikopling, bukan bila perlu, bukan. Ya, ingat, seperti itu. Kalau tikungan sempit perlu kopling. Tikungannya lebar ngapain kopling? Kalau padat perlu kopling. Kalau kosong ngapain kopling? Paham? Seperti itu kira-kira. Jadi bila perlu, ya seperti itu. Kalau ngoper gigi perlu jelas kopling. Hati-hati, sekarang kita penjelasan berikut. Setiap kopling full kaki kanan, andai kata digas, harus pindah ke rem sayang. Kalau di dataran nggak usah direm. Satu kali lagi aku bilang, setiap kopling full dimanapun, andai kata jalan itu datar, harus pindah ke rem. Hati-hati, ya. Tapi tidak direm. Kalau ada sesuatu ya direm. Kalau nggak ada, nggak usah direm. Aku bilang, setiap kopling full, hati-hati, harus pindah ke rem. Hati-hati, seperti itu ya. Ingat, mau ngoper gigi, mau tikungan, mau apa terserah. Hati-hati, harus pindah ke rem. Takutnya pegangan tangan kanan, pegang kemudi goyang. Disetabilkan dengan pindah ke rem. Nah sekarang, tambah lagi penjelasan berikut. Setiap ngoper gigi, turun, nambah, bodo amat. Jangan dulu pindah ke kemudi jika belum setengah kopling. Satu kali lagi penjelasannya. Setiap ngoper gigi, mau nambah mau turun, jangan dulu megang kemudi sebelum setengah kopling. Kalau sudah setengah baru pindah megang kemudi. Paham ya? Itu penjelasan aja. Oke. Seperti itu penjelasan terakhir. Mungkin ada kekurangan untuk penjelasannya, kita sambil praktek saja. Karena dasar bagian kamu harus tahu jelas apa yang dikatakan aku tadi di awal sampai sekarang akhir. Cuman segitu mungkin dasar-dasarnya. Nah sekarang kita posisinya mau disabuk, caranya gimana? Silahkan. Mau pasang sabuk pengaman, mau praktek. Nah, bodinya ke sini, ke sini, ke sini, ke pinggir sini. Nah, ambil ku tangan kanan takbir. Nah, tarik ke atas. Nah, geser badan. Nah, gitu. Tarik lagi atas. Bukan. Tangan kiri jelas besinya. Tangan kiri jelas besinya. Tangan kiri. Tangan kiri pegang besi. Nah, tangan kanan ke atas. Tarik lagi. Masukin ku tangan kiri sayang. Nah, gitu.
Badan kamu geser ke samping kiri, takbir, ambil ke tangan